Mas. Ojo diguyu ya Mas yo, ketertarikan anak muda kan pindah-pindah. Tapi aku baru tertarik sama Illuminati ya Mas, habis nonton Reels. Menarik Mas, soalnya katanya itu kan ada peringkat ya. Level tertinggi dari member Illuminati itu kemampuannya bukan sihir, tapi kemampuan untuk mendesain sebab akibat. Menurutku aneh ya Mas, soalnya sebab akibat kan juga dekat dengan kita. Misalnya aku duduk nyenggol gelasnya pecah, itu kan sebab akibat. Apa spesialnya gitu loh. Nah, Mas Abrang sebagai anggota Illuminati tertinggi, setuju nggak atau dengan level itu? Monggo Mas. Asem nek apa kartu anggota Illuminati tak tunjukin ya kamu. Anggota -3 sigur Scottish Rite, British Rite, mohon atau tok. Salah satu yang sering kita remehkan adalah kalimat-kalimat yang seolah-olah kita paham dan kemudian diremehkan. Sebab akibat, yo ngerti lah semua orang. Tahu tuh belum tentu tahu cara makainya gimana. Dan kalau tertinggi yo ya sangat make sense. Dunia itu intinya cuma sebab akibat kok. Gue juga nyambung sama eling lan waspada, itu nyambung semua. Yuk belajar dari kecil yuk. Lagi-lagi kita lihat polanya. Ingat nggak El, ketika kamu kecil kamu ditamplek tangannya sama ibumu ketika coba pegang gosokan, pegang mainan kompor kan gitu. Nah ini ketika masih kecil, karena belum punya perpustakaan sebab akibat kan gitu, langsung tuh sebab akibat yang direct ya, yang paling pendek. Jadi megang pantat wajan yang buat masak, panas ya, itu sebab akibat, nggak enak akibatnya karena megang itu. Nah kalau anak kecil kan belum punya perpustakaan sebab akibat yang direct seperti itu. Terus kemudian ya nyoba-nyoba sebab untuk tahu akibatnya. Anak kecil pasti nyoba-nyoba cari limitnya, cari apa. Dan orang tuanya yang sudah tahu akibatnya pasti teriak-teriak, ojole gitu. Nah itu proses awal, yaitu mengalami sebab akibat. Nah mungkin Dek Noel ini sudah mengalami banyak sebab akibat. Dari bingung bangun tidur kok keras terus harus diapain, itu ada sebab akibatnya yang harus dicobain sama Mas Noel. Ya kita nggak perlu ngomong ya Mas Noel percobaan apa, tapi pertama memang mengalami sebab akibat. Semakin kesini kemudian memahami sebab akibat. Memahami sebab akibat itu misalnya gini, dia belajar panas dari korek, tapi dia paham bahwa sebab panasnya adalah api. Jadi ketika ngelihat kembang api, dia punya asumsi, punya analogi bahwa itu berbahaya seperti korek loh. Makanya dia tidak mencoba membuat sebab yang mengakibatkan tidak enak buat diri. Ini prosesnya memang dari mengalami sebab akibat, memahami, berhipotesis terhadap sebab akibat, terus yang level tertinggi ya mendesain sebab, bukan mendesain sebab akibat ya, karena sebab akibat itu sudah hukum alam, sudah nggak bisa diapa-apain. Tapi mendesain sebab agar mendapatkan akibat yang diinginkan. Badannya bau, pengen lebih fresh, lebih wangi, membuat sebab namanya mandi. Terus akibatnya badannya lebih fresh. Sumpah, sebab akibat tuh cuman dalam tanda petik cuman gitu itu. Tapi coba lihat, itu kan yang kita bahaskan yang satu langkah. Sebab akibat. Coba agak panjang sedikit. Tanyain sama anak SD, kalau saya sekolah akibatnya apa? Saya sudah melakukan sebuah sebab, yaitu mengorbankan waktu belajarku untuk duduk dengerin guru. Akibatnya apa nih? Akibatnya kan jauh. Ketika nanti dia sudah dewasa, akibat yang langsung dirasakan adalah tekanan.
PR, kalau nggak dimarahin ibunya, ada ujian, ada gurunya yang galak, sekolah harus nggak boleh lupa bawa topi kalau hari Senin. Ini itu ya apa curhat pribadi ya, karena saya sering banget lupa topi, terus kalau upacara suruh di depan. Pengen terkenal aja sih sebenarnya. Gampang ya, pengen terkenal, lupa bak topi gitu aja. Kalau Senin upacara suruh di depan. Tenar, semua orang lihat. Apa? Jadi sebab akibat itu sudah terjadi dengan sendirinya. Terus kemudian kita sudah ngalami dari kecil, sudah memahami pada satu langkah, balik lagi tadi. Tapi ternyata sebab akibat itu tidak semuanya satu langkah loh. Ada yang beberapa langkah panjang baru kelihatan akibatnya. Kamu nanam pohon jambu, akibatnya nggak esok hari. Akibatnya bisa panjang. Dan sepanjang itu harus dijagain agar pohon jambunya tidak mati, dipupui, biar besar, sehat, sehingga sampai pada sebuah titik di mana dia bisa berbuah. Kita mendapatkan akibat yang kita harapkan. Nah ini kalau nyambung sama eling lan waspada kan itu tadi. Eling akibat apa yang kita tuju. Terus kita membuat rangkaian sebab untuk menuju ke sana. Ini cukup mudah dipahami, tapi sangat tidak mudah dilakukan. Karena kita punya sistem saraf, kalau istilah kerennya default mode network. Coba deh, inget-inget, pernah nggak lagi asyik scrolling, tiba-tiba sadar, loh kok udah sejam? Perasaan tadi cuma mau ngecek notif doang. Nah, kalau pernah, selamat. Kamu baru aja ketemu sama si autopilot yang ada di kepala kamu. Nah, secara ilmiah, autopilot ini sebenarnya ada nama kerennya loh. Namanya Default Mode Network atau disingkat DMN. Gampangnya anggap aja ini tuh jaringan standby di otak kita. Begitu kita berhenti fokus sama satu kerjaan, klik, jaringan ini langsung aktif. Terus, kapan aja sih si autopilot ini ngambil alih? Jawabannya sering banget. Pas kita lagi ngelamun, lagi rebahan santai, nyetir di rute yang itu-itu lagi, dan ya ini dia biang keladinya, pas lagi scrolling media sosial tanpa tujuan. Terus, gimana cara kerjanya? Singkatnya, cepat dan efisien. Si autopilot ini nggak pakai mikir panjang. Dia jalan murni pakai kebiasaan, insting sama emosi sesaat. Contoh paling gampang nih ya, ada nyamuk nempel di tangan. Perintah dari si autopilot simple, tepuk. Udah gitu aja. Nggak pakai analisis untung rugi dulu kan? Tapi ya itu dia, kecepatan ini ada harganya. Ada satu kelemahan yang fatal banget dari si autopilot ini. Sesuatu yang penting banget yang sama sekali nggak bisa dia lakuin. Yuk, kita lihat apa itu. Nah, ini dia nih kelemahan terbesarnya. Si autopilot itu buta sama masa depan. Dunianya tuh cuma satu kata, sekarang. Dia nggak peduli sama sekali sama konsekuensi jangka panjang. Yang penting buat dia ya kepuasan instan atau reaksi cepat. Detik ini juga. Itu bukan berpikir berdasarkan akibat yang ini kita tuju, tapi respon terhadap stimulus di depan mata. Itu yang membuat kenapa ilmu itu jadi levelnya tinggi. Karena walaupun manusia paham itu, jarang yang ngelakonnya. Jarang yang mengimplementasikan dalam hidup. Gimana sih mengimplementasikannya? Coba, ketika Anda meluangkan waktu, mengeluarkan energi, apakah selalu clear dalam pikiran Anda, ini akibat apa yang Anda cari dari situ? Kalau di tengah jalan serempetan, terusan teman-teman, sudah dipikir belum? Dari actionku ini, akibat apa sih yang aku cari? Nah, karena manusia tidak bisa lepas. Dari hari ini, besok, waktu berjalan terus, sebab, akibat, sebab, akibat, sebab, akibat. Jadi untuk mendapatkan akibat yang diinginkan, whatever akibatnya, tentunya akibat yang semakin kompleks membutuhkan sebab yang semakin kompleks juga. Tidak hanya satu, bisa 10 sebab untuk menghasilkan satu akibat. Jadi kesadaran itu sebenarnya yang dianggap sebagai ilmu tertinggi, bahwa ketika melakukan sesuatu, kita clear nih sebabnya apa, akibatnya apa, sehingga kita bisa membuat sebab yang tepat. Oke, contoh gini El, anggaplah kamu punya pacar ya, terus pacarmu ngomong, Mas Noel, aku butuh dianterin sekarang nih, penting, soalnya galonku habis. Kamu dengan gagah tentu saja kan, motor, di tengah jalan, di perempatan, disenggol orang,
besok ngajak kelahi apa segala macam kan gitu. Gelutlah di tengah jalan. Apa yang kau lakukan? Ketika ada sebuah momentum seperti itu, kita kan kalau eling waspodo itu tadi. Kalau kamu nggak ingat mana akibat yang paling penting buatmu, paling gampang adalah langsung, ini urusan harga diri nih. Nah, urusan harga diri nggak bisa didiemin, kudu tak antemin dhisik sebelum ke tempat pacarku. Tapi kalau kamu melakukan itu, tempat pacarmu telat galonnya sehingga dia tidak bisa mandi. Wah, saya mengasumsikan pacare Noel cuma mau mandi pakai air galon ya. Jadi eh, nggak mau mandi terus malah ribut, malah kamu pedot karo dia, malah isah sama dia gara-gara telat datang untuk beliin galon. Kalau mau ngomong argumentasinya menjaga martabat itu penting, betul, nggak salah. Kalau gitu, cara berpikirnya satu linear seperti itu, hidup kita jadi diatur oleh lingkungan. Karena ketika kamu jalan, ketemu impuls sedikit belok, itu masalah sedikit belok, itu masalah sedikit belok, dan sebenarnya tujuan yang akibat yang pengen kamu cari justru tertunda terjadi. Itu kenapa misalnya aku pengen jadi pengen jadi entrepreneur. Oke, itu akibat ya. Cita-cita adalah akibat. Bangun sebabnya. Entrepreneur butuh apa nih? Butuh pengetahuan, butuh kemampuan untuk menahan gagal, butuh ilmu dan seterusnya. Cobain jalan. Kalau melakukan sesuatu yang kemudian melakukan sebab yang akibatnya tidak ke sana, atau misalnya akibatnya butuh 10 komponen nih, kamu cuma melakukan satu terus. Pokoknya butuh ilmu ini untuk jadi sukses, butuh ilmu jadi sukses. Yuk, butuh bener. Tapi selain ilmu juga butuh pengalaman, juga butuh mengalami kegagalan, butuh bernetwork dan segala macam. Itu perlu dilakukan semua untuk mencapai akibat yang memang diharapkan. Itu sepertinya mudah, ini teori yang semua orang pasti tahu. Tapi balik lagi ke default mode network. Dalam kepala kita, ketika ada impuls, ada kejadian di luar, langsung pertama apa yang kita pikirkan? Level tertinggi adalah memikirkan ketika apa yang saya lakukan, ini apa yang paling efektif, paling cepat, efisien untuk menuju akibat yang saya inginkan. Seperti tadi kejadian ketika dipisui di tengah jalan, kamu harus kemudian berpikir, akibat apa sih yang pengen saya dapatkan? Oh, akibat utamanya adalah pacar saya tetap mencintai saya dengan apa adanya. Wah, lumayan ya wis gelem karo aku. Itu kan itu punya talent khusus dia mau sama kamu, El. Jadi terus kemudian oke, tapi ini martabat iki glut iki. Kan bisa kita bedah. Mana yang lebih penting sih? Untuk akibatmu, apakah kamu merasa gagah ataukah kamu tetap punya pacar itu tadi? Jadi prioritasnya jelas ketika melakukan hidup. Jadi misalnya gini, dengan kesadaran ini, kamu mampu melakukan banyak hal yang tadinya belum mampu kamu lakukan. Misalnya rendah hati. Ngapain rendah hati, wong aku lebih pinter kok. Ngapain rendah hati, wong aku lebih sugih kok. Wong aku lebih kaya kok. Ngapain rendah hati? Nah, itu semua jadi nggak penting urusan itu karena kita punya kesadaran bahwa output apa yang pengen kita capai sih. Kalau outputnya kamu pengen, misalnya outputnya pengen dekat dengan orang, ya ngapain urusan. Yuk, salah kalau saya ngomong martabat tidak penting. Martabat tetap penting, tapi bisa di-manage demikian rupa. Nggak kehilangan martabat dengan rendah hati, tidak kehilangan martabat dengan diam mendengarkan orang ngomong. Itu ketika memang itu mendekatkanmu pada akibat yang kamu harapkan. Yang paling susah adalah membuat akibat yang kamu harapkan itu naik ke kesadaran. Karena sebelum dia naik ke kesadaran dan dideklarasikan, kamu tidak bisa membuat itu menjadi anchor dari sebab yang kamu buat. Kalau agama misalnya memberi template anchor akibat. Contohnya akibat surga, akibat neraka. Harapan perilakunya kemudian adalah ketika kamu melakukan sesuatu, ini mendekatkanku kemana ya? Kalau memang tujuan akhirnya adalah pengen ke neraka, jadi dia ya, oke, aku membuat sebab agar aku cepat ke neraka. Misalnya, apa ya compound efek dari dosa? Nyolong dosa, apalagi menyakiti anak yatim dosa, makan babi dosa. Oke, berarti makan daging haram, daging binatang sudah mati dosa. Oke, untuk efektif menuju neraka, aku membuat sebab nih. Saya akan makan babi yang sudah mati
dapatnya nyolong dari peternakan anak yatim, kemudian tak tabrak ke truk sehingga dia mati, terus tak goreng kan gitu, goreng setengah mateng, compound itu cara efektif untuk mendapatkan akibat yang memang diharapkan kalau akibatnya pengen masuk neraka. Selamat Deatang. Kamu sangat berprestasi. Kamu sadar nggak sadar? Kamu pasti pengen sebuah output. Kamu pengen sebuah keadaan di luar yang transformasi dari sekarang menuju ke situ. Di sini kompleksitasnya. Ketika itu tentang dirimu sendiri, itu lebih mudah dan perlu dilatihkan di situ. Contohnya, aku pengen lebih rajin, lebih pandai. Urusannya aku nih. Terus kemudian aku membuat sebab. Sebabnya belajar. Sebabnya datengin para master-master guru. Sebabnya sering mendengarkan lecture atau adu argumen dengan orang yang nggak ribet ya, tapi ngetes pemahaman otaknya sendiri, misalnya gitu. Itu masih nggak masalah. Kenapa Illuminati nyebut itu sebagai salah satu yang paling penting adalah pada sesi kedua nih. Ketika keadaan yang diharapkan di masa depan itu adalah keadaan komunal. Maksudnya komunal itu gini, presidennya siapa? Aku pengen jadi presiden, itu kan keadaan komunal tuh. Artinya ada mimpi akibat yang aku harapkan, ada akibat orang harapkan, ada akibat orang lain lagi harapkan yang bisa berbeda-beda nih. Pertanyaannya, akibat siapa yang akan memanifest beneran di dunia? Di situ perang tidak mudahnya. Karena kemudian kamu mesti bikin sebab macam-macam ya. Sebab dari membangun pasukan buzzer, bangun image, jasa, whatever lah, gitu-gitulah. Itu adalah sebab-sebab yang memastikan bahwa kemudian akibat yang kuharapkan ini yang terjadi dan bukan akibatmu yang terjadi. Artinya kalau di-extend sebab akibat ini tadi, yang tadinya cuma belajar megang barang panas dan tidak lagi hati-hati terhadap barang panas, bisa menjadi menata arah dunia. Urusannya cuma sebab akibat sebenarnya. Nah, kompleksitasnya di situ. Ngelatihnya ini terus praktisnya gimana nih yang bisa saya lakukan? Coba mulai dibiasakan, ubah default networkmu itu tadi di kepalamu itu tadi. Ketika akan melakukan sesuatu, selalu nomor satu tanyakan, ini outcome apa yang aku harapkan? Ini hasil apa yang aku harapkan? Akibat apa yang aku harapkan? Posisi idealnya setelah saya melakukan itu apa sih? Ini membangun menuju kemana sih? Dengan penuh kesadaran itu, orang akan mampu efektif menggunakan energi dan waktunya. Karena modalnya sama nih. Semua orang modalnya 24 jam. Siapa yang paling efektif menggunakan itu untuk membuat sebab agar menuju akibat yang diharapkan, akibat itu yang akan termanifest dan mungkin tidak dirasakan oleh diri sendiri, mungkin dirasakan oleh orang lain. Jadi ada aspek personal untuk menata sebab akibat, tapi juga ada aspek yang bersifat komunal. Di situ perang yang tidak mudah, di situ perang yang membutuhkan pengetahuan, di situ perang seandainya kita semua sadar tentang itu, akan efektif dunia. Dan kita akan menemukan sintesis dari akibat. Bukan akibat yang dibayangkan oleh hanya satu orang. Karena kalau akibat yang hanya dibayangkan oleh satu orang, dia akan membuat sebuah dunia yang surganya dia, tidak peduli nerakanya orang lain. Tapi kalau itu sebuah sintesis, ini akibatnya adalah sebuah surga yang bisa dihidupi bersama. Karena semua orang pengen surga. Dalam tanda petik di dunia ini tadi ya. Nah, monggo. Sebenarnya ini udah di layout. Eling lan waspada. Eling akibat apa yang pengen kamu capai. Waspada pada membuat sebab-sebabnya. Karena kalau sebabnya salah, tidak akan menghasilkan akibat yang kamu harapkan. Tentang eling lan waspada itu tadi. Nyambung sebenarnya. Jadi kalimatnya mungkin sederhana. Sebab akibat. Tapi impact-nya gede banget. Kenapa? Karena hanya itu yang terjadi di dunia. Sebab dan akibat. Kalau kamu bingung bikin sebab dan akibat sendiri, kita simulasi sederhana. Kita ngadopsi sebab akibat yang disediakan agama. Kalau kamu berbuat gini, membuat sebab ini, akan masuk surga. Kalau kamu berbuat gini, akan masuk neraka.
Itu aja diambil coba. Kalau belum bisa membuat akibat yang dibayangkan sendiri, pokoknya semua sebabku akan menghasilkan aku surga. Beres dunia. Beres dunia udah. Tidak perlu ngarang akibat. Bahkan akibat dirimu sendiri. Ini kerennya nih. Surga kan sendiri yang masuk surga. Tapi semua perilakunya akan menghasilkan surga di dunia yang komunal. Walaupun personalnya masing-masing pengen surganya sendiri-sendiri. Itu akibat lain dari sebab sistem yang dibangun oleh agama ini tadi. Nah, itu meta sebab akibat. Jadi ngono El. Jadi kamu sekarang jangan karena bosen terus ke kamar mandi. Kamu harus tahu akibatnya. Kenapa? Ketika kamu mau melakukan sesuatu. Ini kalimat yang simpel, tapi hidup isinya cuma itu. Akibat. Pertanyaannya adalah, kamu yang buat sebabnya atau orang lain yang buat sebabnya? Kamu cuman mengalir di sungai yang dibuat oleh orang lain. Idealnya adalah masing-masing ikut alirannya sendiri, tapi agregatnya kan untuk kebaikan bersama. Dan tadi saya sudah ngomong, sudah ada yang bikin sistem seperti itu. Cuman, kita tidak percaya dan salah motret sistem itu untuk apa. Jadi nggak salah. Sebab akibat itu ilmu tertinggi. Saya nggak ngomong tertinggi ya. Dan ada meta-meta lagi. Salah satu ilmu tinggi di bidang ilmu apa-apa. Tambahan. Ada manfaat lain kalau memang sudah berhasil mengubah default network itu tadi untuk melihat akibat dulu sebelum melihat apa yang terjadi. Kalau Anda melihat sebuah aksi, entah misalnya keluar di sosial media, entah dia lagi video apa, atau lagi ngomong apa, dan seterusnya, Anda kan langsung nalurinya kemudian gini, dia membuat akibat untuk sebab apa ya? Jadi nggak langsung kemakan dengan tipuan-tipuan itu. Nggak langsung kemakan dengan, ya mungkin bukan tipuan, bener membantu orang, tapi misalnya membantu orang ya, bener membantu orang, tapi membantunya itu adalah sebuah sebab yang dia menuju sebuah akibat tertentu. Nah, ini yang mungkin membuat kita kalau ribut di sosial media itu mudah dialihkan karena kita tidak berengkar nalurinya, tidak berengkar kepada akibat dari sebuah peristiwa yang ditontonkan kepada kita. Karena semua peristiwa, kalaupun dia akibat, dia adalah sebab terhadap akibat berikutnya. Banyak gunanya. Bisa membuat Anda lebih mengontrol akibat dari perjalanan hidup Anda, tapi juga waspada dari dorongan akibat yang direncanakan oleh orang lain yang mungkin tidak sesuai dengan Anda. Berguna di semua level. Ayo, ikut Noel untuk daftar Illuminati. Ya, kalau gak Illuminati minimal iluminasi lah. Nah, masih lebih butuh nasi daripada nati ya. Nikah. Makasih.